Arsitek dan keikhlasan sejati. Faris adalah arsitek sukses. Gedung pencakar langit adalah kanvasnya, dan nama Faris adalah jaminan kemewahan. Namun, proyek terbarunya membawanya pulang ke desa tempat ia menghabiskan masa kecilnya yang miskin. Ia kembali sebagai Faris yang kaya, membawa rencana resort mewah di atas tanah kelahirannya. Begitu kakinya menginjak jalan desa, debu dan nostalgia menyambutnya. Kontras antara mobil mewahnya dan gubuk-gubuk tua di sekitar terasa menusuk. Proyek ini harus sempurna, Faris, bisiknya pada diri sendiri. Sempurna, dan tentu saja, menguntungkan semaksimal mungkin. Di pertemuan konstruksi, Faris mendapati celah untuk memotong anggaran, mengganti material berkualitas tinggi dengan material yang lebih murah, tanpa mengubah tampak luar. Keuntungan pribadinya akan berlipat ganda. Sebuah suara kecil, suara keserakahan, mulai berbisik di telinganya. Mengapa tidak? Siapa yang tahu? Malam itu, gelisah menghantuinya. Faris memutuskan berjalan-jalan. Langkah kakinya tanpa sadar membawanya ke sebuah bangunan tua yang nyaris runtuh di ujung desa. Perpustakaan rakyat. Tempat ia pertama kali jatuh cinta pada gambar dan desain. Di dalam diantara tumpukan buku yang tersusun rapi namun tua, Faris bertemu kakek Ilyas, penjaga perpustakaan itu. Kakek Ilyas tengah membersihkan debu dari rak. "Kau sudah kembali, nak?" tanya kakek Ilyas sambil tersenyum tulus. Faris hanya bisa mengangguk, merasa kecil di hadapan ketulusan itu. "Bangunan yang indah bukan hanya tentang beton dan kaca, Faris," kata kakek Ilyas lembut. "Ia tentang niat yang menopangnya. Jika kau membangun hanya agar dipuji, maka pahalamu sebatas pujian itu. Jika kau membangun dengan keikhlasan, kau membangun untuk keabadian." Kata-kata kakek Ilyas menusuk ke dasar hati Faris. Keesokan paginya, ia kembali ke lokasi proyek. Ia harus memilih kemewahan sesaat dari uang tambahan, atau ketenangan abadi dari integritas yang tulus pada karyanya. Sorenya, Faris kembali ke perpustakaan. Kakek Ilyas sedang memperbaiki engsel pintu yang rusak menggunakan seutas tali dan paku karatan. "Mengapa tidak meminta dana perbaikan, kek?" tanya Faris. Kakek Ilyas tersenyum. "Berbuat baik itu tidak menunggu kesempurnaan alat, nak. Ia menunggu kesempurnaan niat." Faris mengambil keputusan. Ia memanggil timnya dan membuang desain yang dimanipulasi. "Kita akan menggunakan material terbaik dan kita akan merancang ulang sebagian kecil area resort untuk fasilitas publik desa seperti balai pertemuan," katanya. Keuntungan pribadinya berkurang drastis, tapi hatinya terasa lapang. Proyek itu kini bernama Pusat Harmoni Desa, berkembang. Faris tidak hanya membangun bangunan, ia membangun jembatan kepercayaan dan harapan. Di sana, di tengah desa kelahirannya, Faris menemukan bahwa sukses sejati adalah ketika pekerjaan kita memberi manfaat,